menginstruksikan BNPB tangani banjir segera. Pengungsi banjir mulai terserang demam dan gatal-gatal. Pemerintah gerak cepat tangani banjir di beberapa wilayah. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami menyapa malam hadir menemani Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi lainnya. Dan pemirsa, seperti biasanya selain 4 informasi tadi, kami juga menghadirkan informasi tentang kegiatan dan juga kebijakan dari Menteri Kabinet dan sejumlah kepala daerah. Selain itu kami juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Simak informasi menyapa malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi menyapa malam di mana Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi ini mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk segera menangani banjir yang terjadi di sejumlah wilayah. Hasan juga menambahkan bahwa Bekasi menjadi salah satu fokus perhatian Presiden yang telah berkoordinasi dengan pihak BNPB untuk merespon bencana tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Maret 2025. Menurut penjelasannya, Presiden telah menginstruksikan agar penanganan terhadap banjir di berbagai daerah dilakukan dengan segera. Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk segera menangani banjir yang terjadi di sejumlah wilayah. Presiden tadi juga bilang bahwa ada beberapa daerah yang sekarang mengalami kebanjiran dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk segera ditangani. Presiden juga mention tadi soal Bekasi dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana. Ketika ditanya mengenai kemungkinan pemberian bantuan sosial kepada korban banjir, Hasan menyatakan hal tersebut belum bisa dipastikan. Namun ia menekankan terkait upaya penanganan terhadap para korban banjir akan dilakukan seoptimal mungkin. Dari Jakarta, tim redaksi Sipo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto ikut menghadiri acara taklimat dan buka puasa bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa petang. Di mana juga Setio menyampaikan dalam acara tersebut, Prabowo berpesan agar KPK bekerja sebaik-baiknya dalam menegakkan hukum. Ketua KPK RI Setio Budianto ikut menghadiri acara taklimat dan buka puasa bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa petang. KPK menjadi salah satu lembaga yang diundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri taklimat. Menurut Setio, tentu ini tidak mengganggu independensi KPK. Menurut Setio, arahan Presiden bersifat umum, tidak dikhususkan untuk lembaga tertentu. Bahkan Setio menegaskan, tidak ada intervensi dari Presiden Prabowo Subianto. Yang untuk KPK itu penekanannya beliau kepada aparat penegak hukum dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Itu aja. Ya. Tapi ini memang diundang berarti Pak sama Pak Presiden langsung? Ya kan hampir semua lembaga diundang. Jadi kami hadir untuk itu. Ya. Masuk tadi ada BPKP juga ada. Iya, ada BPKP. BPK. Saya tidak ketemu. Oh, oke. Iya. Tapi gimana Pak tanggapannya Pak, kan ada yang bilang kalau pimpinan ke istana ketemu Prabowo nanti takutnya ada intervensi dari pemerintah gitu. Mungkin Ya, untuk memastikan nggak ada itu gimana? Ini kan terbuka. Gitu. Ini kan kegiatan yang sebenarnya terbuka, semua orang bisa melihat, arahan beliau juga jelas semuanya. Gitu. Jadi tidak ada yang personal, tidak ada yang pada satu lembaga. Ditegaskan nggak ada apa intervensi untuk KPK sendiri, nggak ada ya Pak? Tidak ada, gitu. Semuanya profesional. Setio hadir dalam acara buka puasa bersama Presiden di Istana Kepresidenan pada hari ini. Dalam acara tersebut, Presiden juga menyampaikan taklimat untuk semua jajarannya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi pemirsa, pemerintah berencana akan segera merealisasikan program sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan menyasar keluarga miskin, khususnya masyarakat dalam kategori miskin ekstrim. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan
Sekolah rakyat akan berbentuk boarding school dan melibatkan berbagai kementerian serta pemerintah daerah. Kementerian Sosial bersama kementerian terkait menggelar rapat pembahasan pembentukan sekolah rakyat di kantor Kementerian Sosial di Jakarta pada Rabu 5 Maret 2025. Kementerian Sosial ditunjuk sebagai penanggung jawab utama dengan dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah, serta pemerintah daerah hingga tingkat gubernur, bupati, dan wali kota. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sekolah rakyat akan diproyeksikan untuk menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden tentang penyelenggaraan sekolah rakyat, hadir dari berbagai kementerian dan lembaga terkait yang kita anggap memiliki peran di dalam realisasi sekolah rakyat itu. Sengaja kami undang Pak Nuh di sini yang kita minta beliau jadi ketua tim formatur dalam penyelenggaraan sekolah rakyat ini. Teman-teman sekalian sudah tahu bahwa sekolah rakyat ini digagas oleh Presiden dan Kementerian Sosial diminta untuk menjadi penanggung jawab dan tentu harus bekerja sama dengan Dikdasmen maupun juga dari Dikti dan kementerian lembaga-lembaga lain, termasuk nanti adalah dengan pemerintah daerah, dalam hari ini gubernur, bupati, dan wali kota. Banyak yang kita diskusikan dan tentu lebih mendalam untuk kemudian akan kita teruskan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Intinya mudah-mudahan di tahun ini penyelenggaraan sekolah rakyat bisa dimulai. Pertama-tama saya ulang lagi bahwa ini adalah untuk keluarga miskin maupun utamanya miskin ekstrim. Ya, kemudian sekolahnya dalam bentuk boarding school. Nantinya konsep sekolah rakyat berbentuk boarding school, yakni siswa akan diasramakan untuk menjamin kualitas pendidikan dan kesejahteraan mereka. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Angkiadi, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas pada 4 Maret 2025, membahas program prioritas seperti pendidikan, ekonomi desa, dan pemberantasan korupsi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya ini menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya pendidikan, terutama pembangunan sekolah rakyat dan unggulan. Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas dan taklimat dengan jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan pada 4 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, Kepala Negara membahas sejumlah program prioritas pemerintah seperti peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi desa, serta komitmen dalam pemberantasan korupsi. Usai rapat tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa Presiden memberikan beberapa petunjuk mengenai pentingnya pendidikan untuk seluruh anak Indonesia. Salah satu program utama yang mendapat perhatian adalah pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan. Beliau akan membangun sekolah rakyat, sekolah unggulan gitu, kemudian memperbaiki fasilitas pendidikan sampai pelosok-pelosok, sarana prasarana untuk belajar gitu. Kemudian beliau juga menyampaikan rencana untuk mendirikan 70.000 koperasi desa sebagai outlet untuk sembako, outlet untuk obat-obatan, outlet juga untuk klinik gitu ya. Dalam kesempatan yang sama, Bima Arya menyampaikan, Presiden juga mengungkapkan rencana pendirian 70.000 koperasi desa yang akan menyediakan sembako, obat-obatan, serta layanan klinik kesehatan. Presiden menegaskan bahwa program prioritas pemerintah harus dilaksanakan dengan tegas, adapun kritik yang ada merupakan bagian dari upaya perbaikan kebijakan. Selain itu, Presiden juga menekankan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan mendorong penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku korupsi. Beliau menyampaikan bahwa kalau dulu 1 miliar satu desa, nah sekarang satu desa itu bisa 7 miliar, ya. Ada dana di 1 miliar dan MBG itu 6 miliar. Jadi betapa besar anggaran untuk desa sekarang gitu. Terhadap program-program prioritas yang berjalan, kritikan wajar, kritikan membuat kita menjadi semakin cermat dan waspada
tetapi kita semua sudah on the track lah kira-kira oleh Bapak Presiden. Beliau menyatakan kegeramannya atas orang-orang oknum-oknum yang masih keterlaluan ya, udah diperingatkan tapi masih saja ada gitu ya, yang mencuri uang rakyat, istilahnya begitu. Lebih baik ratusan triliun itu digunakan untuk makan bergizi, untuk pendidikan kesehatan. Rapat terbatas diharapkan menjadi momen untuk memperkuat kerjasama di antara jajaran Kabinet Merah Putih. Presiden terus memberikan motivasi kepada para menterinya untuk fokus pada pencapaian dan memastikan program prioritas berjalan sesuai rencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini meninjau posko pengungsian banjir Kota Bekasi di lapangan BNPB Jati Asih, Kota Bekasi. Warga yang mengungsi akibat terdampak banjir di Pondok Gede Permai atau PGP Bekasi. Wapres Gibran langsung mengunjungi tenda para pengungsi. Gibran menyalami sekaligus menanyakan keadaan dan juga kondisi dari para pengungsi. Warga pun antusias menyambut kedatangan Gibran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui warga terdampak banjir di kawasan Pondok Gede Permai, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pada Rabu 5 Maret 2025, ia melihat langsung dampak banjir yang melanda wilayah ini. Mulanya Wapres Gibran dijadwalkan mengunjungi posko pengungsian terlebih dahulu, namun ia justru mendatangi satu persatu warga yang terdampak untuk berdiskusi tentang kebutuhan mereka. Wapres Gibran didampingi Kepala Basarnas M. Syafi'i dan Kepala BNPB Soeharyanto dalam tinjauannya kali ini. Setelah tiba di lokasi, ia langsung menyapa masyarakat dan masuk ke area banjir. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah memobilisasi perahu karet beserta mesin untuk membantu evakuasi warga terdampak banjir di Kota Bekasi. Hal ini dilakukan sebagai langkah tanggap darurat bencana untuk memastikan keselamatan warga. Sarana dan prasarana air bersih untuk keperluan sehari-hari bagi para pengungsi juga telah didistribusikan di posko pengungsian milik BNPB. Salah satunya di perumahan Pondok Gede Permai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, selfie Gibran Rakabuming mengajak Ketua Dekranasda Provinsi untuk lebih aktif membina dan memberdayakan UMKM agar berkembang dan berdaya saing. Di mana juga selfie ini menekankan pentingnya pendampingan yang optimal bagi pelaku UMKM di daerah masing-masing. Sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional, pemerintah Presiden Prabowo terus berusaha mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah agar semakin maju dan kompetitif. Untuk mendukung hal itu, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming mengajak para Ketua Dekranasda Provinsi untuk lebih proaktif dalam membina dan memperdayakan UMKM di wilayah mereka masing-masing. Hal tersebut disampaikan dalam pelantikan 34 Ketua Dekranasda Provinsi pada Bakti 2025-2030 di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden pada Senin 3 Maret 2025. Selvi menyampaikan bahwa banyak pelaku UMKM yang belum menerima pendampingan yang maksimal. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh ketua Dekranasda Provinsi untuk memastikan bahwa UMKM di wilayah mereka dapat bimbingan dan menyeluruh. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengusaha UMKM untuk tidak hanya diperkenalkan pada pasar lokal, tetapi juga didorong untuk memperluas pasar hingga ke tingkat nasional dan internasional. Tugas dari Ketua Dekranasda Provinsi ini untuk lebih aktif lagi bagaimana mengajak para pengusaha-pengusaha UMKM di daerah masing-masing ini untuk dibina, diberikan sosialisasi, diberikan edukasi. Yang terpenting adalah yang namanya pengusaha UMKM itu memang harus dibina dan didampingi dari A sampai Z. Entah nanti diajak banyak-banyak mengikuti pameran, bazar, kemudian dicarikan pasar lagi, atau lebih baik lagi diajak promosi sampai ke luar negeri. Nah, itu yang akan kita inginkan selama 5 tahun ke depan nanti. Lebih lanjut, Selvi menjelaskan bahwa saat ini UMKM telah memberikan kontribusi sebesar 60% terhadap produk domestik bruto nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Dengan potensi besar yang dimiliki UMKM, ia berharap para ketua Dekranasda dapat terus berperan aktif dalam mendukung perkembangan UMKM melalui berbagai upaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin 3 Maret 2025. Pertemuan tersebut membahas upaya pembenahan infrastruktur Jakarta International Stadium atau JIS. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir menggelar pertemuan membahas upaya pembenahan infrastruktur Jakarta International Stadium atau JIS. Dalam kesempatan itu,
Pramono Anung menyampaikan perlunya meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas pendukung agar JIS bisa berfungsi optimal, terutama bagi tim nasional Indonesia. Selain pembenahan infrastruktur, Pramono dan Erik juga membahas perihal transportasi dan parkir di sekitar JIS. Pramono mengakui masalah transportasi dan aksesibilitas menuju JIS selama ini dikeluhkan masyarakat, terutama saat ada acara besar seperti konser dan pertandingan sepak bola. Kami membahas secara khusus mengenai salah satu keinginan PSSI untuk menggunakan JIS secara lebih rutin. Untuk itu maka harus dilakukan beberapa pembenahan perbaikan infrastruktur transportasi agar lebih mudah sampai dengan di JIS. Selalu keluhan kalau orang datang ke JIS itu transportasinya yang belum berjalan dengan baik. Yang kedua, parkir mobil yang masih menjadi hambatan. Karena JIS ini kan tidak terlalu jauh dari Ancol. Ancol itu mempunyai tempat parkir yang sangat-sangat mencukupi. JIS akan kita maksimalkan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan publik supaya lebih baik. Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya memaksimalkan pemanfaatan JIS untuk kepentingan publik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan informasi lainnya, salah satunya mobil hanyut usai nekat terobos banjir. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan. Tim gabungan yang terdiri dari Polres Metro Jakarta Barat, Polsek Cengkareng, anggota Koramil 04 Cengkareng, BPBD DKI Jakarta, berjibaku mengevakuasi warga lanjut usia yang mengalami sakit stroke dan pasangan lansia yang juga terjebak banjir di wilayah Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Para lansia dievakuasi dengan cara dibopong keluar rumah dan dipindahkan ke perahu karet untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih tinggi. Banjir dengan ketinggian air yang mencapai 70 hingga 80 cm membuat sejumlah warga, terutama lansia dengan kondisi kesehatan yang lemah, kesulitan untuk menyelamatkan diri. Mendapati laporan tersebut, personel gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan BPBD langsung turun tangan mengevakuasi para lansia yang terjebak banjir. Lokasi rumah yang sempit membuat anggota kepolisian harus membopong dan menggendong wanita lansia, Rohayati, usia 63 tahun yang sakit stroke melewati genangan air menuju perahu evakuasi.
Setelah berhasil dievakuasi, ia langsung dibawa ke RSUD Tangerang untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Tak hanya itu, tim juga menyelamatkan pasangan suami istri lansia, Sumiati 67 tahun, dan suaminya Surono 73 tahun. Mereka dievakuasi dari rumahnya dan dibawa ke kantor sekretariat RT 012 004 untuk mendapatkan perlindungan sementara. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, satu unit mobil hanyut terseret arus banjir aliran Sungai Cikarang di Kampung Nawit, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 4 Maret 2025. Sebelumnya, warga yang berada di lokasi berteriak mencoba memperingatkan pengemudi, namun pengemudi tetap menerobos luapan banjir sungai. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik satu unit mobil hanyut terseret banjir aliran Sungai Cikarang di Kampung Nawit, Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 4 Maret 2025. Dari video yang beredar, mobil tersebut awalnya hendak menerobos banjir. Lalu mobil tersebut perlahan mundur, terseret arus banjir hingga hanyut ke aliran sungai. Mobil ini sempat tersangkut di tiang listrik, namun tidak lama kemudian mobil terbawa derasnya air luapan sungai hingga akhirnya terguling. Sebelumnya warga yang berada di lokasi berteriak mencoba memperingatkan pengemudi, namun pengemudi tetap menerobos luapan banjir sungai. Dan sampai mobil terseret arus, pengemudi masih ada di dalamnya. Diketahui ada satu orang pengendara di dalam mobil. Dalam keterangan video, warga sekitar turut membantu pengemudi yang berusaha menyelamatkan diri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca bencana banjir bandang yang melanda kawasan Serapan Air Puncak Bogor, Jawa Barat, ratusan warga korban banjir bandang mulai diserang penyakit demam serta gatal-gatal. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor terus gencar periksa kesehatan korban di masing-masing posko yang disebar di wilayah Puncak Bogor. Hari ketiga pasca bencana banjir bandang landa di kawasan Resapan Air Puncak Bogor, Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus periksa ratusan korban bencana banjir di wilayah Puncak Bogor. Demam tinggi, pusing, gatal-gatal akibat sanitasi yang rusak, diterjang banjir bandang tersebut, membuat ratusan warga di kampung pensiunan Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Bogor, diperiksa Dinas Kesehatan di 2 posko kesehatan di kampung pensiunan. Bahkan, satu orang warga pensiunan pun dirujuk ke Rumah Sakit Ciawi, Bogor, akibat turunnya daya tahan tubuh akibat tidak makan selama bencana. Gimana Bu, dapat bantuan nggak dari pemerintah daerah? Berupa apa aja Bu bantuannya? Makan, Terus, pampers, ada. hari ketiga ini pengungsi sudah ada yang pulang atau gimana? Kalau siang pada pulang, udah beres-beres rumah masing-masing, lalu pada balik lagi ke sini. Sekarang ini total berapa pengungsi yang ada di sini? 130-an lah, 30 kakak itu. Enggak bisa nanti, ada yang di sana, di sekolah atas. Ada pelayanan kesehatan nggak? Ada, alhamdulillah ada. Rata-ratanya di sini apa sih? Paling pusing, meriang gitu. Oh, pusing meriang. Karena lagi musim cuaca ya? Ya, gimana cuacanya aja. Sekarang panas, kadang-kadang sore hujan. Di sini ini udah berapa kali kejadian deh? Di sini kejadian banjir bandang besar ini? Yang paling besar baru sekarang, kemarin juga pernah sih berapa kali gitu. Besar sekarang? Iya, sekarang paling besar. Kita untuk kesehatan, seluruh jajaran ya, termasuk Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan dari RSUD, kita terus bahu-membahu untuk melakukan penanganan bencana, terutama para korban. Ini kan sekarang kan kondisinya masih juga bencana masih terjadi ya, maksudnya masih curah hujan juga masih terus deras, banyak juga masih masyarakat masih beres. Tapi pasca bencana ini kita lihat bahwa cukup banyak juga kejadian masyarakat yang sakit. Ini yang kita lihat, makanya ada kita buka posko di titik-titik bencana. Ya, ketika kata memang ini karena mungkin air juga kotor ya, yang menggenang rumah, ada juga banyak penyakit kulit yang kita temukan, gatal-gatal gitu di badan, juga kaitan dengan pasien pegal-pegal ya, itu biasa lah pasien seperti itu ya. Tapi yang kita lihat kondisi mungkin karena memang kita menjaga tetap kaitan dengan masalah sanitasi ya, hygiene sanitasi pasca bencana jangan sampai buruk, karena itu nanti bisa menyebabkan penyakit malah kita. Pak, yang dirujuk tadi itu sih karena apa Pak?
Kalau saya lihat tadi kan memang ini kondisi si ibu ini udah lemah ya. Ya tensi juga rendah, terus juga pucat, terus dia memang beberapa hari tidak makan katanya. Ini saya tadi cek juga ada gangguan pencernaan juga sepertinya. Jadi saya lebih memutuskan untuk rujuk karena kondisinya lemah. Jadi kita juga ada koordinasi dengan RSUD Ciawi, nanti sudah menyiapkan tempat mereka di sana. Bencana banjir bandang akibat luapan air sungai di saat hujan deras tersebut membuat ratusan warga di kampung pensiunan diserang berbagai penyakit dan kini masih ditangani di posko pengungsian Kampung Pensiunan Puncak Bogor. Sementara hingga kini warga korban banjir bandang masih terlihat membersihkan sisa-sisa genangan lumpur yang masuk ke dalam rumah mereka serta membersihkan perabotan mereka yang kotor akibat tergenang air dan lumpur. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni melaporkan. Sementara itu pemirsa, petugas penyelamat sektor Kebun Jeruk berhasil mengevakuasi warga terdampak banjir yang sedang sakit. Sebanyak 1 unit light rescue dan 3 personel dikerahkan dalam proses evakuasi tersebut. Inilah rekaman video yang memperlihatkan evakuasi warga terdampak banjir yang tengah sakit. Petugas penyelamat sektor Kebun Jeruk berhasil mengevakuasi warga terdampak banjir yang sedang sakit tersebut. Lokasi kejadian berada di Jalan Adikarya RT 10 RW 05, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Proses evakuasi dimulai pukul 10:15 waktu Indonesia Barat hingga 11:20 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 1 unit light rescue dan 3 personil dikerahkan dalam proses evakuasi tersebut. Kemudian warga tersebut pun berhasil dievakuasi ke tempat yang aman untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dampak dari peristiwa banjir yang terjadi di Kota Bekasi dan sekitarnya juga menyebabkan akses menuju stasiun Bekasi menjadi lumpuh sesaat karena tergenang air dan lumpur banjir. Selain akses, fasilitas di stasiun Bekasi pun tidak beroperasi secara maksimal. Seperti salah satunya adalah tidak beroperasinya lift dan eskalator bagi para calon penumpang. Pihak KAI melalui manajer KAI Daob 1 Jakarta, Ikswan Hendriuntoko menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang hendak menggunakan moda transportasi kereta melalui stasiun Bekasi atas kondisi banjir yang menggenangi seluruh akses menuju stasiun. Pemadaman listrik hingga genset pun dilakukan untuk menghindari dampak korsleting listrik usai genangan air hampir menyentuh fasilitas listrik dan peralatan genset. Ikswan mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Perkeretaapian Jakarta Banten untuk langsung memperbaiki fasilitas di stasiun kereta api, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan kepada para calon penumpang. Dengan langkah ini, masyarakat yang hendak menggunakan kereta, baik itu kereta listrik dan kereta api jarak jauh, sedikit terhambat seperti fasilitas eskalator dan lift yang tidak beroperasi secara maksimal. Selain itu, dampak banjir juga mengakibatkan genangan air di sekitaran stasiun Bekasi. Sehingga untuk aman pelayanan di stasiun Bekasi, listrik dari PLN dan genset harus dimatikan. Juga telah dilakukan koordinasi antara PT KAI Daob 1 dengan Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta Banten terkait hal tersebut. Dengan padamnya aliran listrik di stasiun Bekasi, fasilitas penumpang seperti lift dan eskalator juga tidak dapat dioperasikan secara maksimal. Atas kejadian kelambatan dan gangguan pelayanan di stasiun Bekasi, kami KAI Daob 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan, baik itu kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal. Meskipun hal ini dilakukan, masyarakat tidak perlu risau terhadap berapa lama hal ini akan ditangani pihak KAI, di mana usai berkoordinasi dengan pihak lainnya, penanganan masalah ini dapat teratasi secara cepat dan akurat. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, akibat curah hujan yang tinggi, Jalan Batu Tulis, Kota Bogor mengalami amblas disertai longsor. Akibatnya ruas jalan di sekitar underpass stasiun Batu Tulis terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengatasi dampak peristiwa ini. Jalan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat amblas yang menyebabkan tanah di bawah jalan tersebut mengalami longsor. Akibatnya jalan alternatif dari Bogor menuju Sukabumi terputus. Amblasnya jalan dengan kedalaman 1,5 meter dan mengalami retakan sepanjang 50 meter ini juga berimbas pada perjalanan kereta menuju stasiun Batu Tulis.
Penumpang terpaksa dialihkan untuk naik dan turun di Stasiun Maseng serta Stasiun Bogor. Menurut Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, saat mengecek ke lokasi mengatakan kerusakan jalan terjadi akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir, menyebabkan tanah di bawah jalan terkikis sehingga jalan amblas. Saat ini petugas telah memasang rambu peringatan dan melakukan pengaturan lalu lintas untuk mencegah kecelakaan. Pemerintah Kota Bogor juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk segera melakukan perbaikan. Kontur tanah masih terjadi pergeseran. Saya di lokasi bersama Dan Ramil, bersama Pak Asisten, Pak Kasat Lantas. Setelah kita coba identifikasi, lokasi bencana ini masih dalam kapasitas tanggung jawab Satker atau Dirjen Perhubungan Darat ya, yang pekerjaannya yaitu Sapola. Jenal mengatakan, pengendara yang biasanya melewati jalan Batu Tulis disarankan untuk menggunakan jalur alternatif seperti Jalan Pahlawan atau Jalan Lawang Gintung. Warga diimbau untuk tetap berhati-hati, terutama saat hujan turun, karena kondisi tanah di sekitar lokasi masih labil. Dari Kota Bogor, Sultoni melaporkan. Pemirsa, 2 remaja yang terlibat aksi tawuran diamankan pihak kepolisian Polsek Tambora. Di momentum bulan Ramadan ini, kedua remaja yang terjaring ini disangsi dengan menjalani pembinaan rohani dengan diajarkan cara membaca Al-Quran dan mendengarkan tausiah. Kedua remaja ini sebelumnya diamankan petugas kepolisian dari Polsek Tambora, Jakarta Barat, terkait kasus tawuran remaja yang terjadi di kawasan Tambora, Jakarta Barat di saat bulan suci Ramadan. Pasca diamankan, kedua remaja ini tidak dijatuhi sanksi pidana, melainkan lebih terhadap pendekatan persuasif, di mana di momentum bulan suci Ramadan ini, mereka dibina secara mental dan spiritual dengan menjalani pembinaan dengan belajar mengaji, serta mendengarkan tausiah di Masjid Baitul Huda di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jakarta Barat. Kedua remaja itu terlihat hikmat mendengarkan dengan seksama nasihat yang disampaikan oleh Ustadz dan Babin Kaptipmas. Mereka diajak untuk melakukan perenungan dan introspeksi serta berbenah diri, agar tidak lagi terjerumus dalam kasus tawuran, mabuk-mabukan, narkoba, dan kejahatan lainnya yang dapat merugikan diri mereka sendiri, orang tua, keluarga, dan orang lain. Melalui langkah ini, pihak kepolisian tidak hanya bertugas untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai pengayom yang peduli terhadap pembentukan karakter dan jati diri para generasi muda di masa mendatang. Diharapkan, kedua remaja ini dapat mengambil pelajaran berharga dan menjauhi perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, viral di media sosial, seorang dokter di Rumah Sakit Umum Mitra Sejati Medan dilaporkan ke Polda Sumut karena diduga malpraktik. Disebut dokter tersebut mengamputasi kaki pasien berinisial JS tanpa persetujuan keluarga. Hal ini memicu kemarahan keluarga korban. Pihak keluarga kemudian melaporkan kasus dugaan malpraktik ini kepada pihak kepolisian. Seorang pasien di Rumah Sakit Umum di Medan, Sumatera Utara diduga menjadi korban malpraktik dokter bedah. Pasalnya kaki kanan korban diamputasi tanpa persetujuan pihak keluarga yang sebelumnya hanya disetujui operasi jari kaki. Sejumlah keluarga pasien yang diduga menjadi korban malpraktik mengamuk pada manajemen rumah sakit dan meminta pertanggungjawaban. Kasus bermula saat korban bernama Julita dirawat di rumah sakit akibat jari kaki tertancap paku. Permasalahannya, ini klien kita ini pertama masuk rumah sakit, kakinya ada jarinya, jari tangan sebelah kanan itu busuk. Ya, katanya mau dioperasi, operasi yang membersihkan. Ternyata itu kaki dipotong tanpa ada persetujuan oleh keluarga. Nah, sementara klien kita ini bisa jalan, bisa cari makan, bisa kerja demi menghidupin anak-anaknya. Tapi sampai di sini masuk rumah sakit, katanya mau dibersihkan, mau diapain? Tahu dia amputasi, dipotong. Tidak ada membuat surat pernyataan dari keluarga untuk memotong kakinya sebelah kanan. Diketahui dokter bedah yang menangani korban meminta untuk korban menjalani operasi satu jari kaki di kanan yang sudah mengalami infeksi. Namun setelah menjalani proses operasi bedah, oknum dokter malah mengamputasi kaki korban. Hal ini memicu kemarahan keluarga korban. Pihak keluarga berencana melaporkan kasus dugaan malpraktik ini kepada pihak kepolisian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi, diantaranya Kemendagri minta kepala daerah waspadai bencana banjir. Tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Kami hadir dengan pakaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri meminta kepala daerah di wilayah terdampak banjir untuk terus waspada dan juga menyiagakan alat komunikasi serta memastikan tak ada warga yang berada di dekat lintasan banjir atau daerah aliran sungai. Hal ini adalah antisipasi karena curah hujan sedang tinggi, banjir parah bahkan terjadi di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut warga dapat menjadi korban manakala mereka berada di titik-titik rawan seperti dekat aliran sungai atau area-area yang perlintasan banjir. Curah hujan di atas rata-rata, meminta kepada daerah-daerah lintasan sungai untuk waspada, untuk menyiagakan komunikasi, dan untuk memastikan bahwa warga tidak berada di titik-titik yang rawan. Itu paling penting, karena korban itu biasanya timbul karena berada di titik-titik yang rawan di lintasan banjir dan sebagainya. Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati menyebut BMKG terus mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk terutama untuk kondisi cuaca yang berpotensi menyebabkan banjir. Dia menyebut BMKG telah menerbitkan peringatan dini sejak 27 Februari yang berlaku sampai dengan 6 Maret 2025. Sejak tanggal 27 berlaku 28 sampai 6 Maret. Diulang lagi ya, terakhir diulang-ulang sampai terakhir hari kemarin jam 12 siang, setiap 3 jam diulang dan terakhir sekitar jam 10 kami koordinasi langsung dengan Kalaksa BPBD Jawa Barat dan juga SAR Bandung. Maksudnya adalah menginfokan kecamatan-kecamatan mana yang perlu segera dibantu. Lebih lanjut, Dwi Korita menyebut BMKG, BPBD, kantor SAR di daerah-daerah termasuk dengan Badan Penanggulangan Bencana di Banten dan BNPB melaporkan kecamatan-kecamatan yang rawan terdampak bencana banjir manakala turun hujan lebat. Dari Jakarta, Dio Balau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pemerintah bergerak cepat menangani banjir di Jabodetabek dengan Kemensos fokus pada logistik, penampungan pengungsi, dan evakuasi warga terdampak. Dan juga selain itu, BMKG juga melakukan modifikasi cuaca untuk menurunkan intensitas hujan di Jakarta dan Jawa Barat. Berkoordinasi juga dengan BNPB dan Kemenko PMK. Pemerintah terus melakukan penanganan cepat terhadap bencana banjir di wilayah Jakarta dan Bekasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa tim kebencanaan telah diterjunkan ke lokasi terdampak dengan fokus pada logistik dan penumpangan, serta bekerja sama dengan BPBD dan BNPB dalam evakuasi warga.
Hal tersebut disampaikan Mensos di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Maret 2025. Hingga kini Kementerian Sosial bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten dan Kota Bekasi serta Kabupaten Bogor masih mendata korban dan juga dampak bencana banjir. Menurut Mensos, data resmi mengenai jumlah korban dan kerusakan masih dalam tahap finalisasi. Memang data belum final, masih terus berkembang karena memang cukup luas ya banjir ini. Mohon nanti kita akan sampaikan kalau datanya sudah cukup menggambarkan situasi dan kondisi. Pada kesempatan yang sama, Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Kemensos telah menyalurkan bantuan dasar seperti kasur, obat-obatan, pakaian, makanan siap saji, dan mendirikan dapur umum untuk pengungsi. Sementara itu, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkapkan bahwa modifikasi cuaca dilakukan untuk mengurangi curah hujan di Jakarta dan Jawa Barat yang telah dikoordinasikan dengan BNPB dan Kemenko PMK. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau lokasi banjir dan posko pengungsian di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin 3 Maret 2025. Wagub Rano memastikan distribusi bantuan kebutuhan dasar bagi para pengungsi berjalan lancar. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga menawarkan relokasi warga terdampak banjir ke rumah susun sewa atau rusunawa yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, sehingga warga bisa menempati hunian yang layak. Wagub Rano mengimbau warga dapat berkumpul di satu titik pengungsian untuk memudahkan proses distribusi bantuan. Untuk antisipasi banjir, Wagub menegaskan pengerukan sungai dan waduk terus dilakukan guna mengoptimalkan daya tampung air. Pertama kali saya bekerja di saat Pak Gub ada di Magelang, yaitu melakukan pengerukan sungai. Kemudian melakukan pengerukan waduk. Karena kita mengindikasikan bahwa berdasarkan prediksi dari BMKG, hujan ini bisa mencapai bulan April. Nah, jadi wadahnya itu harus kita perdalam. Karena itulah kenapa kita lakukan pengerukan sungai, kita lakukan pengerukan waduk untuk melakukan daya tampung secara maksimal. Lebih lanjut, Wagub Rano menyebut pengerukan sungai dan waduk di Jakarta akan terus dilakukan sebagai opsi mengantisipasi potensi banjir di Jakarta. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah masa jabatannya sebagai Bupati Gunung Kidul selesai, Sunaryanto kembali ke rumah dengan berlari sejauh 8 km. Hal itu dilakukan agar dapat bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus bentuk terima kasih kepada seluruh masyarakat di Gunung Kidul yang sudah mendukungnya. Suasana haru dan meriah menyelimuti acara perpisahan mantan Bupati Gunung Kidul, Sunaryanto setelah masa jabatannya selesai di tahun 2025 ini. Didampingi keluarga dan Bupati Gunung Kidul yang baru, yakni Endah Subekti Kuntari Ningsih, Sunaryanto kembali pulang ke rumahnya di Kapanneon, Gelipar, Gunung Kidul. Uniknya, Sunaryanto kembali ke rumahnya dengan cara berlari sejauh 8 km. Menurutnya, selain merupakan kegiatan yang positif, dengan berlari tersebut membuatnya dapat menyapa secara langsung masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Selain itu, dipilihnya jarak 8 km juga bukan tanpa alasan. Menurutnya, angka 8 memiliki makna filosofi tersendiri, yakni garis yang tidak terputus. Sesuai dengan apa yang diharapkan olehnya, yaitu tali silaturahmi dengan Bupati Endah Subekti, pegawai di lingkungan Pemkab Gunung Kidul, dan seluruh masyarakat Gunung Kidul juga tidak akan terputus. Saya satu, biar sehat. Yang kedua, dulu saat pertama saya dinas di Pemda ini, saya juga lari dari rumah sampai Pemda. Yang kedua, karena ini terakhir dari dinas saya, sekarang saya dari TPG ini sampai dengan rumah. Kemudian jaraknya 8 km. Kenapa saya ambil dari sini salah satunya tempat yang tepat? Karena 8 itu angka yang tidak terputus. Mudah-mudahan hubungan saya, Mbak Endah, Mas Joko, Pemda, dan semua masyarakat tidak terputus hanya karena jabatan seperti yang akan saya minta. Ini kan bulan Ramadan, Pak, persiapan fisiknya seperti apa? Saya udah biasa, lari 10 kilo, 15 kilo udah biasa. Sementara mantan Wakil Bupati Gunung Kidul, Heri Susanto diantarkan pulang oleh Wakil Bupati yang baru, Joko Parwoto, dengan menggunakan mobil dan didampingi oleh sejumlah pejabat Pemkab Gunung Kidul yang lain. Dari Gunung Kidul, Jawa Tengah, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan stok daging ayam telur aman selama bulan Ramadan sampai dengan Lebaran nanti. Meski demikian, Zulhas tetap meminta agar para pelaku usaha tetap meningkatkan produksi daging ayam dan telur. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Pangan Nasional beserta para pelaku usaha ayam. Dari hasil rapat tersebut, Zulhas memastikan bahwa stok daging ayam telur aman selama bulan Ramadan sampai Lebaran nanti. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir. Jika stok aman, maka harga dinilai akan stabil. Melalui caption di sosial media Instagram @zul.hasan dijelaskan bahwa berdasarkan pantauan di lapangan untuk harga jual daging ayam dan telur masih di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Jadi masyarakat, Bapak Ibu yang melaksanakan beberapa tenang, tidak usah khawatir. Semua ada di sini pengusaha-pengusahanya, semua lantang, pokoknya stok banyak, lebih dari cukup, harga mudah-mudahan di bawah HET. Lebih lanjut, Zulhas juga tetap meminta agar para pelaku usaha tetap meningkatkan produksi daging ayam dan telur. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau pos pengungsian di Bekasi dan memastikan dukungan pemerintah untuk penanganan darurat banjir. Ia juga menyampaikan bahwa operasi modifikasi cuaca dilakukan hingga 6 Maret 2025 dan menyerahkan bantuan logistik untuk korban banjir. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto mengunjungi lokasi pengungsian masyarakat terdampak banjir di gudang logistik BNPB, Kota Bekasi pada Selasa malam. Dalam kunjungan tersebut, Suharyanto bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pemerintah pusat akan terus mendukung upaya penanganan darurat banjir di wilayah Jabodetabek terutama di Kota Bekasi. Hingga pada Selasa malam, sebanyak 297 kepala keluarga atau sekitar 600 jiwa mengungsi di pos pengungsian gudang logistik BNPB Jati Asih. Kepala BNPB menyatakan bahwa prioritas utama tim gabungan saat ini adalah mengevakuasi warga yang masih terjebak banjir. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak, baik yang mengungsi di pos pengungsian maupun yang bertahan di lantai 2 rumah, merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat terdampak di sini, sementara untuk Kota Bekasi yang masih agak berat ya, ada 2 titik pengungsian. Di sini tadi Pak Menteri Sosial juga sudah menyampaikan ada sekitar 600 orang ya, 600 jiwa, 297 kakak. Seluruh Jabodetabek yang banjirnya masih agak tinggi adalah di Kota Bekasi. Jadi tentu saja dengan kerjasama semua pihak, khususnya dari Bapak Menteri Sosial ini yang langsung turun ke lapangan, mudah-mudahan yang Kota Bekasi ini yang betul-betul menjadi perhatian kita, ini bisa segera diselesaikan. Ya, ada 2 titik yang sangat besar banjirnya, yaitu di pusat pemerintahan, di Wali Kota Bekasi juga terendam, dan ada 1 mall, ya, mega mall juga, itu kebetulan tanggulnya jebol, sehingga air bisa masuk ke lantai bawah. Kita nggak bisa maksa ya warga masyarakat, apalagi yang bisa di lantai 2, ya khawatir harta bendanya terganggu, ya tetap kita harus kirimkan. Dalam kesempatan yang sama, selain evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, pemerintah juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca hingga Kamis 6 Maret 2025 untuk mengurangi curah hujan jika kembali tinggi. Dalam peninjauan ini, Kepala BNPB menyerahkan berbagai bantuan logistik dan peralatan seperti perahu karet, pelampung, tenda pengungsian, serta bantuan lainnya untuk mendukung penanganan darurat banjir dan membantu warga yang mengungsi. Tadi pagi kami sudah rapat koordinasi di bawah pimpinan Bapak Menko PMK, sudah ada prediksi dari Ibu Kepala BMKG. Kita akan laksanakan mitigasi OMC sampai tanggal 6. Setelah itu hujannya informasi dari BMKG akan mereda, nanti muncul lagi tanggal 11. Ya, 11 sampai 15 kita laksanakan OMC. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.